Baik, kita lanjut ke tekanan hidrostatis. Oke, fluida statis ya. Kita masuk ke bab fluida statis. Nah, di nomor 13, di sini ada bejana berhubungan atau tabung pipa U. Berisi zat cair diberi penghisap, berat dan gesekannya diabaikan. Agar penghisap tetap seimbang, maka berat beban F2 yang harus diberikan adalah. Oke, ini berarti ada gaya 1, F1, ada F2, A1, dan ada A2. Nah, ini prinsip apa? Kalau bejana berhubungan seperti ini. Ini prinsip Pascal. Oke, Pascal. Apa bunyi hukum Pascal? Bunyi hukum Pascal itu tekanan di kanan itu sama dengan tekanan di kiri. Oke, P1 sama dengan P2. Ini 1, ini 2. Oke, P itu rumusnya apa? F. F1 per A1, gitu kan ya? P2, F2 per A2. F1 20, A1-nya 30. Oke. F2 ini yang ditanyakan. F2 berarti ini F2. A2-nya berapa? 900. Oke. Gimana cara mengerjakannya? Ya, sudah tinggal kita kali silang. 20 kali 900, di sini 30 F2. Oke, 20 kali 900, 18, 000, 30 F2. Coret 01, coret 01, berarti F2 1800 bagi 3, 600. Ini adalah F2. F2-nya adalah 600 Newton. Nah, teman-teman yang harus diperhatikan, di sini ada A. Nah, nanti A ini dia bisa jadi nanti yang diketahuinya adalah R. R atau jari-jari. Oke. Kalau jari-jari, gimana mengerjakannya? Ingat A itu adalah VR kuadrat. Oke, di sini kemungkinan penampangnya melingkar. Oke, maka di sini VR kuadrat. VR kuadrat. Jadi di sini VR kuadrat, di sini VR kuadrat, nanti V-nya bisa dicoret, gak usah teman-teman konversikan ke 22/7 atau 3,14, gak perlu. Nanti ketemu jawabannya, oke? Nomor 14, tekanan hidrostatis di dalam bejana yang berisi zat cair ditentukan oleh. Oke, teman-teman balik lagi ke rumus. Tekanan hidrostatis itu adalah pH, Rho, G, H. Oke, silahkan nanti. Jawaban mana yang benar? Di sini ada kolam renang, nomor 15. Ada kolam renang, dalamnya 5,2, berisi air penuh. Oke, berapa tekanan hidrostatis suatu titik yang berada 40 cm di atas dasar bak? Oke, tekanan hidrostatis, kita buat bak. Oke, dalamnya itu berarti kedalamannya nih dari permukaan ini sampai ke dasar itu 5,2 meter. Nah, di sini yang ditanyakan tekanan hidrostatis titik yang berada pada 40 cm. Oke, titiknya dia 40 cm di atas dasar. Ini dasar nih, di bawah ini dasar, teman-teman. Di bawah ini adalah dasar. Ini titiknya 40 cm di bawah dasar. Oke, ada 40 cm. Apa rumus tekanan hidrostatisnya? pH Rho G H, gitu kan? Oke. Rho-nya berapa? Rho-nya ada kan? 1 ya, 1 gram centimeter pangkat 3. Gravitasinya ada. H-nya, teman-teman harus hati-hati dengan H. Oke, sebelum ke H kita masuk dulu ke Rho. Rho-nya itu 1 gram. Ini ya. Rho-nya itu 1 gram centimeter pangkat 3. Ini kita ubah dulu ke kilogram. Berapa? Gimana cara mengubahnya? Kali dengan 1000. Maka 1 dikali 1000 jadi 1000. Jadi Rho-nya adalah 1000. Satuannya berubah. Oke, jadi kilogram per meter pangkat 3. Jadi 1000. Gravitasinya 10. H-nya, ingat, H-nya itu, ini benda. Yang mengenai benda nih, dari permukaan sampai yang mengenai benda.
Berarti kita harus mencari H-nya. Berapa H-nya? 5,2 meter dikurangi 40 cm. Harus kita ubah dulu nih yang meternya ke senti, oke? Oke, kita cari tahu H-nya dulu. Ubah dulu yang meter ke senti, berarti gimana tuh? 5 meter ke senti dikali 100 ya, berarti 520 dikurangi 40. Maka H-nya adalah 480 cm. Oke, alias berapa? Ubah ke meter, 4,8 meter. Masukkan ke sini. Oke, H-nya masukkan ke sini. Jadi 4,8. Maka berapa OH-nya? OH-nya adalah 48.000 Newton. Oke, Newton apa satuannya? Tekanan Newton per meter persegi. Ini adalah tekanan 48.000 Newton per meter persegi. Itu nomor 15. Oke. Nomor 16. Suatu benda berbentuk balok dimasukkan ke dalam air bermasa jenis. Oke, airnya sekian, massa jenisnya 1000. Sehingga 2/5 bagian berada di atas permukaan air. Tentukan massa jenis benda tersebut. Oke, ada benda balok. Oke, dia terapung dalam air begini. Oke, 2/5. 2/5 itu di atas permukaan. Ini 2/5. Oke, 2/5-nya di atas permukaan. Oke, ini 2/5 di atas permukaan. Tentukan massa jenis dari benda. Rho benda itu rumusnya C rho fluida. Teman-teman, 2/5 itu di atas permukaan. Nah, teman-teman harus tahu definisi C-nya. C itu adalah konstanta benda yang tenggelam. Kalau terapung tadi 2/5, berarti yang tenggelam jadi 3/5. 3/5 dikali 1000. Kenapa yang terapungnya, yang tenggelamnya 3/5? Kan yang terapungnya 2/5 kan? Di atas permukaan air kan berarti dia 2/5. Oke, yang tenggelamnya 3/5. Ya kan? Karena totalnya kan 5/5. Itu konstanta benda yang tenggelam. Jadi 3/5 dikali 1000. 1000 bagi 5, 200 kali 3, 600. Satuannya apa? Kilo. Apa nih? Kilogram meter pangkat 3. Itu nomor 16. Selesai. Oke, nomor 17. Sebuah benda terapung di atas permukaan air yang berlapis minyak. Oke, minyak dulu. Ternyata dia 50% volume benda berada di dalam air. Dan 40% di dalam minyak. Sisanya di atas permukaan minyak. Apabila massa jenis benda, jenis minyak 0,8, maka massa jenis benda adalah, ya kita gambar dulu. Bentuknya seperti ini. Bendanya di atas seperti ini ya. Oke, minyak sama air berarti minyak dulu. Minyak yang berwarna hijau. Oke, ini minyak. Minyaknya, oke, minyak 50% benda berada dalam air dan 40% dalam minyak. Ini di dalam minyak ya. Ini di dalam minyak. Oke. Yang ini di dalam air. Oke. Ini 50%. Ini 40%, berarti yang atas 10%. Maka massa jenis bendanya adalah, nah di sini kan ada 2 zat cair. Rumusnya sama kayak yang nomor 16. Rho benda, C rho fluida. Oke. C itu konstanta benda yang tenggelam. Oke. Maaf, rho fluida. Rho fluida. Fluida 1. Oke, fluida satunya siapa? Minyak misalnya. Minyak. Gitu kan? Berarti C-nya C siapa? C1, C minyak. Tambah C. C siapa? C2. Rho siapa? Fluida 2, air. Oke. Jadi C1 itu minyak, C2 itu air. Di C1-nya berapa?
benda itu tenggelam berapa? 40%. 0,4. Oke. Nah, raw fluida 1 minyak. Ini minyak ya, minyak. Minyak, air. Oke. Oke, raw fluidanya minyak itu berapa? 0,8. Oke. Si air berapa? 50%. 50% itu 0,5. Raw fluida 2, air. Itu berapa? 1. Teman-teman harus hafal. 1. Kita pakai satuannya gram per sentimeter pengkat 3 ya. Oke, jadi total kan berapa? 0,4 kali 0,8. 32, 0,32 ya. 0,5 kali 1, 0,5. Jadi totalnya raw bendanya adalah 0,8. Itu nomor 17. Inilah massa jenis bendanya. 0,82 gram per cm pangkat 3. Oke, itu saja untuk lidah statis.